Shalom Pop Geng. Kristen secara etimologi berarti pengikut Kristus, meyakini Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam Alkitab Ibrani, mempercayainya sebagai Sang Juru Selamat. Awalnya umat Kristiani masih bersatu dalam satu naungan Katolik Roma dengan Paus sebagai pemimpin gereja tertingginya. Hingga tahun 1517, Martin Luther melakukan banyak gebrakan. Tokoh agama yang besar di era Renaissance. Beliau menganggap gereja telah melakukan banyak penyimpangan dari ajaran Alkitab. Salah satunya adalah indulgensi atau surat pengampunan dosa yang diperjualbelikan kepada umat. Padahal menurutnya, secara logis, jika ingin dosanya diampuni, segera meminta langsung kepada Tuhan. Yang ia pahami, pengampunan dosa tidak bisa diperjualbelikan dan bukan urusan uang. Keimanan umat Kristen tidak boleh kendur hanya karena jaminan palsu seperti itu. Penganugerahan kebebasan terhadap dosa ditukar dengan sejumlah koin adalah sebuah hal yang keliru baginya. Meski sempat dicemooh oleh pihak Katolik Roma hingga mendapatkan ancaman, Luther tidak menarik 95 nota protesnya. Yang selain mengkritisi pengampunan dosa menggunakan bayaran, juga memprotes pembangunan gereja Saint Basilica menggunakan uang umat. Padahal Paus sudah sangat kaya raya. Tidak mundur, Luther menganggap bahwa ia hanya bisa diyakinkan dengan kesaksian Alkitab. Mewarisi pemikiran kritis Martin Luther, ada pendukungnya yang melakukan reformasi gereja dengan melahirkan aliran baru, Protestan, berasal dari dua kata, pro atau memihak, dan testanum atau perjanjian. Dalam hal ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab. Di Indonesia, Protestan lebih sering disebut Kristen, dan Katolik tetap disebut Katolik. Mengutip kata data, dari 28,8 juta total penduduk Indonesia beragama Kristen, sekitar 20,4 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, sementara 8,4 juta orang lainnya mengikuti ajaran-ajaran Katolik. Mengutip katoliku.com, jumlah umat Katolik di seluruh dunia meningkat sekitar 16 juta pada tahun 2020 menjadi 1,36 miliar. Mengutip NB Donensi, jumlah ini adalah 56,5% dari total umat Kristen di dunia, yang artinya merekalah yang terbanyak di bumi. Meski sama-sama meyakini Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, Katolik dan Protestan memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan pertama adalah gereja. Umat Katolik bisa beribadah di gereja Katolik manapun. Ini adalah implikasi praktis dari kepercayaannya kepada Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Sedangkan Protestan yang tidak mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja terpecah ke dalam aliran-aliran kecil. Makanya, mereka akan beribadah di satu gereja saja, karena tiap gereja Protestan bisa memiliki tafsir yang berbeda-beda. Inilah yang menjadi perbedaan keduanya dalam hal penafsiran Alkitab. Terkesan bebas dan penuh pembaharuan, siapapun umat Protestan bisa menafsirkan Alkitab. Sekali lagi membuat mereka gampang terpecah-pecah jika berbeda dalam hal penafsiran. Sedangkan umat Katolik hanya mengizinkan para ahli agama untuk menafsirkan Alkitab. Perbedaan ketiga adalah keimanannya terhadap kitab suci. Jika Protestan hanya mengimani Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Alkitab, maka Katolik menambahkan satu lagi, yakni Deuterokanonika, kitab-kitab dan bagian-bagian tertentu dari kitab suci Perjanjian Lama yang tidak menjadi bagian dari Alkitab Ibrani saat ini. Perbedaan keempat, dan yang ini sangat mencolok, adalah cara mereka berdoa. Katolik memulai doa dengan membuat tanda salib dengan menyentuh kening, dada, dan kedua bahu. Sedangkan Protestan memulai doa tanpa membuat tanda salib seperti ini. Kamu bisa melihat bagaimana JJ berdoa dan bagaimana Onyo berdoa. Nah, itu berbeda banget. Perbedaan kelima adalah pemimpin peribadatan di gereja atau pemuka agama. Katolik dipimpin oleh pastor, dan pastor haruslah laki-laki dan tidak boleh menikah. Sedangkan Protestan dipimpin oleh pendeta, bisa laki-laki bisa perempuan, dan boleh menikah sesuai pilihannya sendiri. Perbedaan keenam adalah dalam hal sakramental. Ritus-ritus keagamaan yang merupakan perantara rahmat dari Allah. Dalam Katolik ada 7 sakramen yang dijalankan. Pembaptisan, pembersihan dosa dengan dimandikan, lalu krisma atau penguatan, dalam hal ini penguatan iman dengan diberikan pengetahuan dan kebijakan.
Sakramen ketiga adalah Ekaristi atau Komuni Kudus. Umat Katolik yang menerima Ekaristi haruslah yang telah memiliki pengetahuan dan kesiapan. Penerimaan Ekaristi biasanya disimbolkan dengan pemberian roti dan anggur. Sakramen keempat adalah pernikahan. Sakramen kelima adalah pengurapan orang sakit, di mana seorang imam akan mengurapi orang sakit dengan minyak yang sudah diberkahi. Sakramen keenam adalah imamat atau pentahbisan, di mana penerima sakramen ini ditabiskan sebagai citra Kristus, atau yang akan menjadi uskup, imam, dan diakon. Sakramen ketujuh adalah rekonsiliasi atau pengakuan dosa, disebut juga sebagai sakramen tobat. Dalam sakramen ini, umat yang mengakui dosa setelah dibaptis akan menerima belas kasih dan pengampunan. Sedangkan Protestan hanya mengenal dua sakramen, pembaptisan dan Ekaristi atau perjamuan kudus. Perbedaan ketujuh adalah dalam pemberian nama setelah dibaptis. Nama baptis dari umat Katolik wajib menggunakan nama baptis dari orang-orang kudus yang memiliki gelar santo atau santa, seperti Santa Maria, Santa Ursula, Santo Petrus, dan Santo Bonaventura. Namun yang dipakai hanyalah namanya, santonya tidak. Sedangkan Protestan tidak mewajibkan menggunakan nama baptis. Hanya saja kebanyakan dari mereka akan menggunakan nama-nama nabi dan rasul yang ada dalam Alkitab, seperti Musa, Paulus, Markus, dan sebagainya. Hal ini berbeda karena umat Protestan tidak mengkultuskan para santo atau santa. Bahkan jika umat Katolik sangat mensucikan Bunda Maria sebagai ibu dari Yesus Kristus, maka umat Protestan tidak mengkultuskannya karena dianggap sebagai manusia biasa seperti ibu-ibu lainnya. Sebagai bentuk penghormatan Katolik kepada Bunda Maria, mereka menggunakan rosario yang mirip tasbih dipakai saat berdoa Bunda Maria. Terkesan lebih modern, santai, dan tidak terlalu banyak ritual, itulah yang membuat pengikut Protestan lebih banyak di Indonesia dibanding Katolik. Namun, hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh masuknya Kristen pertama kali. Belanda, kekuatan besar dan terlama, menduduki Nusantara adalah salah satu pembawa Protestan termasif. Sedangkan Katolik yang salah satunya dibawa oleh bangsa Portugis tidak begitu masif di Indonesia. Well, yang perlu diingat, apapun alirannya, Kristen tetap mempercayai Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Maka dari itu, tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran mendasar dari Sang Kristus.